Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan membahas ITP TOEFL Structure, khususnya skill 1, skill yang paling dasar dari buku Deborah Phillips ya. Dan langsung saja kita akan membahas tentang subject and verb ya. So, subject dan verb adalah hal yang harus ada dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Jika kita bilang she is beautiful, itu ada subjeknya she dan verbnya is. Jika bilang she reads a book, itu ada subjeknya she dan verbnya reads ya. Dan bahkan untuk kalimat yang panjang, the woman with black dress and white shoes is beautiful, itu ada subjeknya yang panjang tadi dan ada verbnya is ya, dan the woman with black dress and white shoes itu adalah subjeknya dan ada verbnya reads ya, reads a book gitu. Jadi ada tidaknya subjek dan verb sebenarnya bukan dilihat dari panjang pendeknya sebuah kalimat, karena ketika kita lihat ada kata she is beautiful itu pendek, subjek verbnya satu. The woman with black dress and white shoes is beautiful, itu juga subjek dan verbnya satu gitu. Dan kalau misalkan saya kasih eh, contoh lainnya, misalkan ada kata trees grow, lalu misalkan ini kalimat yang A, lalu kalimat keduanya adalah eh, misalkan kita punya kalimat eh, trees in the jungle, and misalkan with green leaves and long branches, as well as a big trunk, misalkan. Nah, kalau saya tanya teman-teman, mana di antara A dan B ini yang merupakan kalimat, jawaban teman-teman yang mana? Nah, kalau teman-teman jawab B itu salah, walaupun B itu panjang. Kenapa B salah? Karena walaupun dia itu panjang, dia itu nggak ada verbnya. Trees in the jungle with green leaves and long branches as well as a big trunk itu dihitung satu subjek. Pohon di hutan dengan daun-daun hijau dan cabang yang panjang juga batang yang besar. That's it. Nggak ada panjangannya, nggak ada kelanjutannya. Ngegantung kan ya rasanya si kata-katanya itu. Nah, artinya dia itu tidak ada verbnya teman-teman. Di sini ada kalimat trees grow, sangat pendek, hanya dua kata. Ini dihitung kalimat, kenapa? Karena ada subjek dan ada verb, yaitu grow. Nah, ini masuk ke kategori kalimat kan. Nah, jadi bisa dilihat, sekali lagi, yang namanya kalimat, yang benar itu bukan yang panjang, bukan yang pendek, tapi yang ada subjek dan verbnya. Kalau tidak ada subjek dan verb, berarti dia bukan sebuah kalimat yang benar. Jadi jangan tertipu dengan kata-kata yang panjang, karena belum tentu dia itu ada subjek lengkap atau verb lengkap, belum tentu dia itu adalah kalimat ya. Selanjutnya, yang harus kita ingat itu adalah yang namanya subjek itu adalah kata benda. Dalam bahasa Inggris, kata benda itu adalah noun. Noun itu bisa orang, she, he, the woman, the man, they, the people. Bisa benda, atau barang atau hewan. Misalkan a car, cars, a cat, cats. Itu adalah kata benda atau noun. Dan juga bisa tempat. Bandung, Jakarta, Bali. Lalu bisa konsep abstrak atau idea. Seperti happiness, belief, suggestion, sama honesty. Itu semuanya adalah kata benda. Jadi sekali lagi, subjek harus ada dalam sebuah kalimat. Subjek adalah kata benda. Kata benda contohnya adalah people, orang, things, and animals, places, dan juga ideas. Oke. Selanjutnya yang harus kita ingat adalah verb ya. Verb itu mudahnya ada dua deh.
ada yang dia bentuknya to be, are, am, is, were, was, be, dan been. Kalau ada mereka di kalimat, berarti kalimat itu punya verb. Lalu ada actions seperti say, sing, read, study, kick, eat, sleep. Itu adalah verb, ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin yang agak membingungkan itu adalah ketika kita coba menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalau misalkan terjemahannya adalah dia menendang bola, he kicks a ball, itu mungkin mudah ya kita menemukan verb-nya yang mana. Dalam bahasa Indonesia, verb-nya juga menendang, verb-nya adalah menendang, dalam bahasa Inggris, verb-nya juga kicks ya, menendang. Tapi ketika kita punya kalimat, misalkan dia cantik, nah di sini kita tidak menemukan semacam kata kerja yang jelas seperti menendang atau kicks kan. Nah, tapi dalam bahasa Inggris kita tidak bisa bilang she beautiful. Kita harus bilang she is beautiful. Nah, karena apa? Karena dalam bahasa Inggris yang namanya verb itu harus terlihat jelas, harus benar-benar ada dalam sebuah kalimat. Dan dalam kasus ini, is itu dianggap sebagai verb ya, yang membuat kalimat ini memenuhi syarat, ada subjek, ada verb. Oke? Nah, selanjutnya, bagaimana kita tahu sebuah kata itu noun atau verb? Nah, this is the hardest part ya, teman-teman. Ini adalah bagian yang ketika ujian kita itu harus hafal karena kita nggak bisa Google, karena kita nggak bisa lihat kamus, karena kita nggak bisa nanya ke orang lain. Tapi dalam latihan ini kita selalu bisa tanya Google ya, teman-teman ya, untuk tahu apakah dia itu noun atau verb. Jadi justru di awal-awal di latihan itu harus kita kumpulin nih kosakatanya dulu supaya nanti ketika kita mengerjakan structure kita tahu ini kata-katanya adalah noun atau verb. Kalau dia noun berarti dia bisa jadi subjek. Lalu kalau ada verb setelah ada subjek tadi berarti kalimatnya sudah benar. Nah, di Google kita tinggal ketik aja. Misalkan kata yang mau dicari adalah kata brighten. Nah, kita nggak tahu nih brighten itu part of speech-nya, statusnya apa. Kita ketik brighten, part of speech, dan nanti keluar. Dia itu adalah verb. Misalkan kita nggak tahu contradiction itu part of speech-nya apa. Kita ketik aja contradiction part of speech, dan kita akhirnya tahu bahwa dia itu adalah sebuah noun ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi kita bisa Google ya, untuk latihan nggak masalah. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah sebuah kata itu noun atau verb atau adjective atau adverb adalah dengan melihat pola. Misalkan kita punya kata organization yang artinya organisasi, creation yang artinya kreasi, distortion yang artinya distorsi, station yang artinya stasiun ya. Semua kata-kata itu diakhiri oleh ion dan dia itu statusnya adalah noun. Berarti kalau kita nanti menemukan kata commotion dalam sebuah kalimat di soal, dia juga artinya akan noun atau part of speech-nya akan noun ya. Lalu misalkan contoh lain, ada kata beautiful, meaningful, helpful, wonderful, useful, itu semuanya ujungnya full. Beautiful artinya cantik, meaningful bermakna, helpful adalah penuh harap, wonderful yang mengagumkan, useful berguna. Semuanya maknanya adalah adjektif. Jika kita menemukan kata plentiful, berarti dia juga akan adjektif. Polanya full itu membentuk adjektif. Kita punya kata strengthen, brighten, lengthen, quicken, enliven. Katakanlah kita hanya tahu kata brighten, tapi kita melihat di atas semuanya polanya sama. Berarti kalau kayak gitu, strengthen, lengthen, quicken, sama enliven itu maknanya adalah verb karena ada kata n di belakang. Nah, kalau kita sudah hafal imbuhan-imbuhannya seperti ini, nanti akan sangat terbantu ketika kita mau menebak part of speech dari kata-kata yang nggak kita ketahui di soal. Oke, jadi sekali lagi, sebelum kita masuk ke bahasan TOEFL-nya, yang harus kita ingat itu adalah semua kalimat dalam bahasa Inggris ada subjek dan verb. Subjek itu kata benda. Kata benda adalah orang, barang, dan hewan.
tempat, atau konsep atau abstrak ya. Lalu yang namanya verb itu ada dua, to be dan actions. Kalau ada are, am, is, were, was, be, been dalam sebuah kalimat, berarti dia udah punya verb. Apalagi kalau yang jelas-jelas ada kegiatannya seperti berbicara, bernyanyi, membaca, itu kita sudah bisa bayangkan dalam bahasa Indonesia pun itu adalah sebuah verb. Kalau kita mau tahu eh, part of speech ya dari sebuah kata, tinggal ketik bla 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 part of speech. Dan kita juga harus pahami cara pembentukan kata, terutama imbuhannya, untuk bisa menebak nih kosakata yang ada di teks itu maknanya apa dan part of speech-nya apa. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu nih bahwa kalimat harus ada subjek dan verb. Nanti di soal tampilannya kurang lebih akan seperti ini untuk yang bagian structure. Dan soal subjek verb ini kebanyakan akan ditanyakan di 15 soal pertama di bagian eh, apa strukturnya ya teman-teman. Kita lihat nih example 1. Menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Oke, di sini yang pasti salah itu adalah eh, ini ya. Yang pasti salah itu adalah in the morning. Kenapa in the morning salah? Karena dia itu adalah keterangan waktu. Kalau in the morning salah karena keterangan waktu, berarti yesterday juga salah. Karena yesterday adalah keterangan waktu. Yang mungkin jadi jawaban adalah antara C sama D. Nah, kalau teman-teman sudah bisa pilih antara C sama D, berarti minimal sudah lebih paham ya tentang subjek dan verb. Walaupun yang akan menentukan teman-teman jawabannya pilih yang sangat benar atau separuhnya benar itu adalah kemampuan grammar lanjutan, yaitu memahami bahwa singular, prefix ya, itu lebih cocok diikuti oleh was. Kalau cars harusnya adalah were gitu kan. Tapi minimal antara C sama D teman-teman itu berarti udah paham kayak gitu kan ya untuk skill satu ini. Lalu nomor 2, engineers bla 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 for work on the new space program. Di sini engineers-nya itu adalah orang kan, dan orang itu adalah kata benda, dan kata benda boleh jadi subjek. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman nggak yakin ini butuhnya apa, kita lihat aja nih, apakah necessary verb atau bukan. Nah, kita coba Google. Google kata necessary, lalu klik ketik part of speech ya. Nah, misalkan kita Google necessary part of speech. Oke, dan ternyata necessary itu statusnya adalah adjektif gitu kan ya. Oh, berarti bukan nih. Bukan eh, yang A jawabannya. Lalu ada kata hopefully. Hopefully, apakah dia verb? Nah, ketik aja hopefully. Apakah hopefully part of speech? Apakah hopefully itu verb maksud saya? Oh, ternyata dia itu bukan verb, tapi adverb. Verb sama adverb adalah dua hal yang beda ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk A sama C itu sudah pasti salah karena dia bukan verb. Next month sama seperti in the morning dan yesterday. Ya, keterangan waktu. Berarti nggak bisa jadi verb nih. Dan jawabannya adalah yang B, are needed. Karena untuk sekarang kita jawab B, utamanya karena ada kata are-nya ya teman-teman ya. Jadi jawabannya betul adalah yang B ya, are needed ya. Oke, nah sekarang untuk latihan awal, coba tentukan apakah kalimat nomor 3 sampai 10 ini benar atau salah. Silahkan pause videonya dan mungkin saya akan jelaskan dulu ya kenapa nomor 1 dan 2 itu salah dan benar. Nomor 1 kita sudah dibantu nih oleh soalnya, katanya went itu adalah sebuah verb kan? Berarti yang harus kita cari adalah subjeknya. Nah, tambahan lagi adalah subjek selalu muncul atau seringnya muncul sebelum verb. Oke, untuk sekarang kita pahamin dulu aja. Subjek seringnya muncul sebelum verb. Dan kalau misalkan verbnya itu adalah when fishing,
Berarti harusnya kita menemukan sebuah noun, sebuah subjek di depan went fishing ini. Dan kita tidak menemukan sebuah subjek, sebuah noun, jadinya ya ini nggak ada subjeknya, makanya salah. Last week itu nggak bisa jadi subjek karena dia keterangan waktu. Kalau mau benar, kita harus bilang last week I went fishing for trout at the nearby mountain lake. Nah, yang C, yang dua itu C ya, correct ya. Dan kita sudah diberitahu verbnya adalah can be obtained. Nah, dia akan punya subjek ya yang muncul eh, lebih dulu atau di depan verbnya. Nah, of the day's events itu keterangan sebenarnya object of preposition. Kita akan belajar setelah ini. Nah, ada kata schedule. Nah, dan schedule ini adalah kata benda dan kata benda berarti bisa jadi subjek kan? Dan dia muncul sebelum verbnya berarti ini kalimat betul, kalimat utuh. Ada subjek dan ada verbnya can be obtained. Silahkan teman-teman coba kerjakan nomor 3 sampai 10. Setelah itu kita akan bahas ya. Boleh di-pause dulu mungkin videonya. Oke, teman-teman sudah pause ya videonya. Dan sekarang kita coba cek nih nomor 3. Nomor 3, subjeknya adalah a job ya yang utamanya. Dan apakah teman-teman menemukan verb? Apakah itu action verb atau misalkan to be? Nah, misalkan penasaran nih, available kayaknya adalah verb. Nah, kita cek aja nih, apakah available itu adalah verb? Nah, dan ternyata available itu adalah adjective ya, teman-teman. Nah, berarti nomor 2, nomor 3 itu incorrect karena belum ada verbnya. Kalau mau betul, kita harus bilang a job on the day shift or the night shift at the plant is available. Oke. Nomor 4, oke. The new computer program has provides a variety of helpful applications. Nah, kalau teman-teman jawab ini eh, correct ya, saya pikir itu 60% sebenarnya betul. Kalau berdasarkan pemahaman dasar yang kita miliki ya, yang sudah kita bahas di video ini. Nah, the new program itu adalah subjek kan, dan katakanlah teman-teman punya kata provides, dan itu adalah verb. Nah, tapi untuk kalau kita coba terapkan ya pemahaman grammar yang lebih advance lagi, yang lanjutannya ini salah. Kenapa? Karena ini masuknya double verb ya. Ada has dan provides. Nah, jadi nggak bisa verbnya itu dua dalam satu kalimat yang subjeknya hanya satu. Lebih tepatnya sebenarnya ini kalau kita bilang has provided kayak gitu. Cuman kalau teman-teman menjawab ini correct, saya pikir eh, itu tidak sepenuhnya salah, karena kan subjek verbnya sebenarnya memang ada ya. Oke, nomor 5, jawabannya apa? Ya, yang ini baru correct ya, karena subjeknya adalah the box, lalu can be opened, itu adalah verb ya. Nomor 6, correct atau incorrect? Nomor 6, sekali lagi, kalau teman-teman jawab ini correct, saya pikir itu tidak sepenuhnya salah, karena ya assign text for history itu ada subjeknya, adalah subjeknya, dan contains itu adalah verbnya. Nah, tapi yang membuat ini belum benar adalah ada it lagi, yang merupakan noun, dan dia berarti adalah subjek juga. Berarti ini double subjek gitu, dan subjek verb itu harus berpasangan ya, subjeknya satu, verbnya satu. Nanti ada penjelasan lebih lanjut, tapi yang ini adalah incorrect ya, teman-teman. Kalau teman-teman jawab ini correct karena menemukan subjek dan verb, nggak apa-apa. Itu artinya ada pemahaman ya yang bisa diterapkan, cuman memang terakhir itu kan kompleks ya, pasti ada pengecualian-pengecualiannya. Oke, nomor 7, jawabannya the papers in the waste basket itu adalah subjek, should be emptied itu adalah verbnya ya teman-teman ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah correct ya. Oke, nomor 8, departure
adalah subjek? Apakah kita punya verb? Before, kita tahu itu adalah sebelum. On a boat, kita tahu itu adalah keterangan tempat ya, boat itu adalah perahu. In the middle, itu adalah keterangan tempat juga kan ya. Harbor, pelabuhan, juga adalah keterangan tempat ya. Nah, kalau nggak yakin tentang down, mungkin teman-teman Google dan ketik down part of speech. Nah, dan ternyata down itu adalah noun ya. Jadi sejauh ini untuk nomor 8 kita belum menemukan verb-nya. Kalau kayak gitu, jawabannya adalah incorrect ya untuk yang nomor 8. Nah, kalau mau correct gimana nih teman-teman untuk nomor 8? Apa yang harus kita lakukan atau tambahkan untuk membuat nomor 8 jadi correct? Saya pikir ini bisa di beberapa tempat ya. Bisa the departure is before dawn on a boat in the middle of the harbor. So departure before dawn on a boat, kita pindahkan is-nya ke depan juga bisa ya. Nah, ini tergantung kita mau menekankannya di mana. Keberangkatan sebelum subuh di perahu, di tengah pelabuhan, atau keberangkatan sebelum subuh di perahu dan di tengah-tengah pelabuhan. Itu tergantung teman-teman mau menekankannya kemana. Nomor 9, yesterday found an interesting article on pollution. Nah, menemukan adalah found ya, teman-teman semuanya tahu found itu apa. Dan ini berarti adalah verb. Kita lihat nih, sebelum verb ini ada tidak kata benda yang bisa jadi subjek. Dan yang kita temukan adalah yesterday. Nah, yesterday itu ya keterangan waktu ya, yang artinya kemarin. Jadi yang ini incorrect lagi. Nah, nomor 10, kalau teman-teman jawabnya adalah correct ya, karena menemukan subjek dan juga verb, itu saya pikir 60% betul ya. Tapi ada update lagi di sini, yaitu kalau ada is ya, berarti dia subjeknya double. Dan yang namanya to be tidak bisa diikuti oleh verb 1. Nah, ini memang ada updates ya, ada beberapa penjelasan tambahan, dan memang struktur itu seperti itu ya. Materinya ada banyak, ada 60, jadi tentunya akan sangat-sangat berkaitan ya dari satu materi dengan yang lainnya dalam satu kalimat itu. Nah, jadi yang nomor 10 jawabannya adalah incorrect. Tapi kalau teman-teman menemukan subjek dan verb-nya, berarti sudah 70% lah benar ya. Oke, nah seperti itu ya teman-teman, skill satunya, skill dasarnya. Yang harus diingat itu adalah kalimatnya harus ada subjek dan verb. Yang kedua itu harus ingat subjek itu apa, verb itu apa. Ingat subjek itu harus noun, subjek itu muncul sebelum verb. Lalu subjek itu bisa orang, bisa tempat, bisa konsep, dan juga bisa misalkan hewan dan benda. Dan di sini ada pengecualian-pengecualian yang bisa kita pelajari juga. Yang pertama adalah ternyata nggak boleh ada dua verb ketika subjeknya cuma satu. Pun ketika verbnya cuma satu, nggak boleh ada dua subjek. Kita akan latihan lebih mendalam lagi di video selanjutnya. Dan kita juga nanti akan ada latihan-latihan yang formatnya sudah mirip dengan TOEFL ITP ya. Ini karena masih dasar, kita masih menggunakan latihan-latihan yang sifatnya sangat dasar juga. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika teman-teman merasa dapatkan manfaat dari penjelasan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.